Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sampai dengan saat ini, hingga kita bisa melangkah ke masjid, kita masih bisa bernafas, detak jantung kita masih berdetak. Nikmat iman, nikmat Islam, hidayahnya, begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya patut dan wajib kita syukuri. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mereka lah generasi terbaik sepanjang masa yang patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari Jumat ke Jumat, pun Jumat kali ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tak terasa kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Bahkan hampir mendekati pertengahannya. Kita sudah memasuki hari ke-11 di bulan Sya'ban. Masya Allah. Sebentar lagi akan tiba bulan Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Tapi jamaah sekalian, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, "Dzalika syahru yaghfulun nas." Sesungguhnya ada sebuah bulan, itu adalah sebuah bulan yang kebanyakan manusia melupakannya. Dilupakan banyak orang bulan ini, bulan Sya'ban. Baina Rajabin wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u, dan di bulan tersebut turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin, akan diangkat, dilaporkan amal kepada Rabb semesta alam. Uhibbu ayyurfa'u, dan aku senang ketika amalku diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita berada di bulan yang Nabi telah mensinyalir, telah mewanti-wanti, ini bulan yang sering dilupakan antara Rajab dan Ramadan. Padahal sesungguhnya di bulan ini memiliki beberapa keistimewaan dan keutamaan. Sehingga dalam hadis ini jelas tersurat bahwa baginda Nabi Muhammad SAW, dan hadis ini sahih, beliau cinta, beliau senang, suka ketika amalnya diangkat, amalnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berpuasa. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad SAW, menyatakan bahwa tidak ada bulan di mana Nabi Muhammad SAW banyak berpuasa melainkan bulan Sya'ban.
Bahkan konon hampir setiap hari berpuasa di bulan Sya'ban. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu istimewanya, tapi dilupakan oleh banyak manusia dan kaum muslimin. Oleh karenanya para ulama mewanti-wanti dan menyebutkan beberapa keutamaan bulan Sya'ban yang pada kesempatan kali ini di Jumat yang penuh berkah ini semoga menjadi pengingat dan penyadar kita akan keistimewaan dan keutamaan bulan Sya'ban ini. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Paling tidak ada beberapa keutamaan dan keistimewaan, bahkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, peristiwa tersebut adalah peristiwa pemindahan kiblat dari menghadap Masjidil Aqsa menuju menghadap Ka'bah atau Masjidil Haram. Dan ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 114 dan dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, menjelaskan tafsir surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Dan kami sungguh telah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu selalu menengadahkan wajahnya ke langit. Maksudnya Nabi Muhammad ini ngadu kepada Allah SWT. Beliau itu ingin sekali kiblatnya itu di Ka'bah, di Masjidil Haram, karena pada saat itu kiblat itu masih menghadap Masjidil Aqsa. Dan Nabi selalu menengadahkan wajahnya ke langit, menunggu menanti-nanti turunnya ayat untuk pemindahan kiblat. Dan akhirnya ayat itu turun di ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Lalu kami restui arah kiblat yang kamu senangi. Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Lalu hadapkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram atau Ka'bah. Peristiwa yang begitu penting jamaah sekalian. Bagaimana Nabi secara fitrah karena lahir di Mekah, menyaksikan adanya Ka'bah, Masjidil Haram, beliau menginginkan kiblatnya menghadap sana secara fitrah. Lalu Allah mengabulkannya dan perintah pemindahan kiblat itu terjadi di pertengahan bulan Sya'ban. Ayat ini turun di pertengahan bulan Sya'ban menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Peristiwa penting ini, pemindahan kiblat, artinya sebuah peristiwa yang sangat penting. Bahwasanya akhir umat Islam menghadapkan wajahnya, kiblatnya menuju Masjidil Haram. Peristiwa yang kedua tentunya juga sangat besar, yaitu bagaimana tadi telah disebutkan dalam hadis di pembukaan oleh khatib, selain secara tersurat bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan sebagian besar umat Islam, tapi bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mencintai, menyukai jika amalnya dilaporkan di bulan Sya'ban dalam kondisi berpuasa. Syekh Maliki menyatakan amalan itu beberapa tahap dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di bulan Sya'ban setiap tahunnya secara menyeluruh. Ada juga amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala itu setiap Senin dan Kamis dalam beberapa riwayat. Dan ada pula yang dilaporkan setiap saat, setiap harinya, yaitu amalan sholat 5 waktu. Begitu pentingnya jamaah sekalian peristiwa atau kejadian di bulan Sya'ban ini. Bagaimana setiap amalan kita dilaporkan dalam setahun sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terjadi ada yang menyatakan para ulama sebagiannya malam ini adalah malam yang penuh keutamaan dan ditentukannya takdir tahunan kita di malam nisfu Sya'ban. Riwayatnya sahih, tapi terjadi perselisihan pendapat bagaimana menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu sendiri. Tapi keutamaan malam nisfu Sya'ban riwayatnya sahih. Bahwasanya nisfu Sya'ban
termasuk di mana amalan kita semuanya diangkat ke langit dan juga ditentukan takdir tahunan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga dan terakhir adalah bulan Sya'ban, di mana perintah turun berselawat, memperbanyak selawat ke atas Nabi Muhammad SAW turun juga di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini surat Al-Ahzab, perintah untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW turun juga di bulan Sya'ban. Oleh karenanya para ulama sebagian menyatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi ini juga bertepatan dengan hari Jumat, hari di mana diperintahkan memperbanyak selawat ke atas Nabi. Kita sekali berselawat dibalas 10 kali kebaikan. Dan juga salawat kita menjadi saksi, dan semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kita itu menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan nanti kelak baginda Nabi Muhammad SAW mengenali kita sebagai umatnya. Pertanyaannya jamaah sekalian, di hari Jumat ini yang nasnya juga sudah jelas, di bulan Sya'ban ini yang juga dinyatakan ayat turun tentang perintah berselawat ada di bulan Sya'ban, pertanyaannya adalah sebanyak apa salawat yang telah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW di hari Jumat ini aja? Berapa banyak? Perintah memperbanyak salawat itu berapa banyak? 10? 100? Kalau 10 itu biasa banget, 100 itu biasa banget. Para ulama menyebutkan ada minimal memperbanyak selawat. Bayangkan ulama sampai menyatakan ada jumlah minimalnya. Jadi kalau nas-nas itu Al-Quran, hadis secara umum teksnya. Tapi para ulama menyebutkan ada bilangan-bilangan minimalnya. Para ulama menyebutkan minimal sekali berselawat di malam hari 300 kali, di siang hari 300 kali. Di riwayat yang lain ada yang bilang 350 kali, malamnya malam Jumat, siangnya 350 kali. Artinya minimal 700 kali. Kalau yang hari ini sampai dengan siang ini yang berselawat masih cuma 10 kali, apalagi cuma 100 kali, maka kita belum masuk kategori minimal memperbanyak selawat menurut para ulama. Jadi bukan menurut kita. Memperbanyak itu ada penjelasannya. Seberapa minimalnya? Minimal sekali 700 kali. Bagus 1000 kali. Bolehkah 1000 kali? Boleh. Orang perintahnya memperbanyak selawat. 1000 kali itu sangat mudah. 200 kali setiap sholat. 200 kali ini 1000 kali. 200 kali berselawat kepada Nabi. Gak sampai 10 menit. Maksimal 10 menit lah. Dan itu kita bisa. Dan itu diperintahkan Nabi di hari Jumat. Tapi faktanya kita lalai terhadap hal itu. Hal-hal yang jelas-jelas diperintahkan dan tidak diperselisihkan. Perintah bersalawat itu tidak ada ikhtilaf di sana. Memperbanyak salawat tidak ada ikhtilaf. Sementara sebagian besar dari kita banyak diskusi, banyak debat, hal-hal yang ikhtilaf, hal-hal yang diperdebatkan, hal-hal yang berbeda pendapat, yang jelas-jelas tidak ada perbedaan pendapatnya, malah tidak dilakukan. Memperbanyak selawat, membaca Al-Quran, sholat 5 waktu di masjid, dan sholat-sholat nafilah yang lainnya, tidak ada ikhtilaf sesungguhnya. Tapi kita sebagian besar umat Islam sibuk membahas, berdebat masalah-masalah ikhtilaf yang di sana terdapat perbedaan pendapat, dan perlu toleransi dan perlu berlapang dada atas perbedaan pendapat tersebut. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini, di Jumat mubarakah ini, di bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad SAW. Karena dalam beberapa riwayat, ada sebuah riwayat Bukhari dan Muslim, bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Maka kita berharap bulan Sya'ban ini menjadi
peletak dasar atau pengingat kita mengingat sebentar lagi tiba masuknya bulan Ramadan. Kita berharap seraya berdoa semoga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan untuk mendapatkan berbagai keutamaan di dalamnya dan tentunya sebagai penebus dosa, membebaskan dosa dan terbebas dari api neraka karena keutamaan Ramadan sedemikian besarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana wal muslimina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma anzil 'alaihim nasran aziza. Allahumma tsabbit aqdamahum wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.